Halo kelas, hari ini kita akan belajar mengenai ekonomi dan bisnis secara syariah. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain, baik dalam hal tujuan, bentuk, maupun coraknya. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan hadis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Terdapat 3 nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah nilai dasar kepemilikan. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Dan yang terakhir adalah keadilan. Keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Konsep kepemilikan dalam Islam membolehkan setiap orang untuk memiliki benda secara pribadi. Hanya saja Islam memberikan persyaratan. Yang pertama, harus terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, Islam tidak mengakuinya meskipun barang itu sudah lama di tangan yang sudah memegangnya. 2. Hendaknya pemilikan pribadi tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Apabila berbenturan, maka hak kepemilikan tersebut harus dicabut dan harus diganti dengan pergantian yang adil. Dan yang ketiga, kepemilikan harus mencegah pemilik dari usaha-usaha yang mengganggu atau yang dapat membahayakan orang lain. Lalu, bagaimana pendekatan Islam terhadap problem ekonomi? Permasalahan utama yang dihadapi dalam teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan atau scarcity dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena kelangkaan inilah, kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu, serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut. Kira sadar berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Beliau juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Sehingga kesulitan memperoleh makanan bukan disebabkan oleh langkanya bahan makanan, namun diakibatkan oleh bertumpuknya bahan makanan itu hanya di satu tempat tertentu saja dan tidak terdistribusi secara adil di tengah-tengah manusia. Maka, problem yang mendasar dari ekonomi manusia yaitu problem distribusi. Sekian pembelajaran pada hari ini. See you next time, class!